take you there? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekarang saya akan membahas topik tentang budaya perusahaan bisnis internasional. Dalam bisnis internasional, budaya merupakan hubungan yang sangat erat dengan kinerja antara karyawan dan staf-staf yang lain di dalam suatu perusahaan. Berikut saya akan menerangkan budaya dalam perusahaan bisnis internasional. Pertama, terdapat agama. Agama merupakan komponen kebudayaan yang sangat penting, bertanggung jawab atas banyak sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi perilaku manusia. Pengaruh agama dapat dikatakan mutlak dalam kehidupan keberagaman manusia. Dengan memberi kesempatan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan keagamaan di perusahaan dapat memberikan keseimbangan hidup utuh antar karyawan yang bekerja dalam perusahaan. Didapatkan kehidupan alangkah baiknya tidak hanya mengedepankan uang dan materi, tetapi mendahulukan kerohanian atau agama. Yang kedua ada estetika. Estetika sendiri berkaitan dengan keindahan budaya dan selaras yang baik, diungkapkan dari seni, drama, musik, maupun cerita rakyat. Para pelaku bisnis internasional tertarik pada aspek-aspek formal dari seni warna dan bentuk karena arti simbolis yang dimilikinya. Sebagai contoh, cerita rakyat memiliki guna untuk membiarkan rasa mempersatu kelompok dan mengidentifikasi bahwa seorang merupakan bagaimana dari kelompok tersebut. Yang ketiga, terdapat budaya material. Kebudayaan material di sini merujuk kepada semua objek manusia dan berkaitan dengan bagaimana orang membuat benda-benda atau teknologi who, what, why, for whom. Perbedaan dalam tingkat teknologi sebagai budaya material antar negara menjadi dasar untuk menilai apakah negara tersebut dikategorikan maju atau negara berkembang. Dalam era teknologi informasi, membuat perubahan yang signifikan dengan cepat kemudahan dalam bisnis internasional. Lalu yang keempat, ada sikap dan kepercayaan. Setiap budaya memiliki seperangkat sikap dan kepercayaan yang mempengaruhi hampir seluruh aspek perilaku manusia dan membantu membawa ketertiban kepercayaan masyarakat dan individu-individunya. Sikap dan kepercayaan yang sangat penting bagi pelaku bisnis, yaitu terhadap pencapaian dan pekerjaan serta terhadap adanya perubahan dalam dunia bisnis. Yang kelima, terdapat pendidikan, di mana pendidikan dapat dianggap sebagai bagian dari proses belajar yang melengkapi seseorang untuk mengambil perannya di dalam masyarakat. Bagi masyarakat yang ingin investasi di suatu perusahaan atau negara, penting sekalinya untuk mengetahui tingkat dan ukuran pendidikannya. Ketika negara berkembang menjadi negara industri, terdapat persaingan yang lebih tinggi di pasar dan peluang tenaga kerja berpendidikan tingkat meningkat. Aspek pendidikan dalam bisnis internasional melahirkan adanya brain drain, atau emigrasi dari tenaga profesional berpendidikan tinggi ke negara lain yang sangat merugikan negara berkembang. Reserve brain drain sangat memberikan pengaruh nyata di dalam kekuatan daya saing antar negara dalam bisnis internasional. Yang keenam, terdapat perbedaan bahasa menjadi faktor penting dalam berkomunikasi, baik pergaulan maupun pekerjaan di dalam perusahaan. Hal maupun melakukan negosiasi dalam masyarakat setempat, bahasa adalah kunci dari kebudayaan. Dan tanpa adanya bahasa, orang akan terisolasi dari lingkungan dan semua hal. Bahasa menggambarkan budaya. Apabila ada dua bahasa dalam satu negara, maka ada kebudayaan di negara tersebut. Contoh negara yang kaya akan bahasa yaitu Indonesia. Maka dari itu negara Indonesia memiliki banyak sekali suku, budaya, adat, dan bahasa yang menggambarkan kekayaan dari budaya negara Indonesia sendiri. Yang ketujuh, ada organisasi kemasyarakatan, yaitu mencakup keluarga dan teman. Setiap negara atau masyarakat memiliki suatu struktur atau organisasi yang berpengaruh hubungan-hubungan yang terpola dan mengidentifikasi yang mengatur citra anggota-anggota berinteraksi satu dengan yang lain. Para antropologi mengajarkan aspek budaya dari organisasi kemasyarakatan ini menjadi dua, yaitu yang pertama, berdasarkan pertalian keluarga. Bagi beberapa perusahaan asing, keluarga besar atau extended family adalah penting sebagai sumber koneksi bisnis. Yang kedua ada berdasarkan asosiasi, di mana bebas dari individu-individu sosial. Asosiasi adalah unit-unit sosial berdasarkan usia, gender, atau minat yang sama.